Beceramin Kasar Kebasengat Kak Jibata. Dan kami hormati anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Cornelis beserta Ibu, Pak Sekda, Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Kades, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jajaran pemerintah daerah, dan yang saya cintai Bapak Ibu masyarakat di Takiung dan sekitarnya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tanam perdana di lokasi ini yang sudah cukup lama tidak ditanami, dan saat ini akan kita mulai lagi penanaman padi di sini agar Bapak dan Ibu juga yang berada dalam lahan yang sama bisa menjadikan tempat ini sebagai tempat belajar dan tempat percontohan. Oleh karena itu makanya nanti didampingi oleh Pemda Landak. Jadi Dinas Pertanian jadikan ini tempat untuk bisa menjadi tempat pembelajaran juga bagi para petani kita. Sehingga Bapak dan Ibu petani bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam yang benar. Karena pertanian itu ada perkembangannya juga. Jadi bibit selalu ada yang baru, pupuk ada yang baru, teknik mengolah tanah juga terus berkembang karena orang melakukan penelitian. Jadi pertanian ini jangan dianggap hanya pekerjaan turun-temurun, tetapi juga harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang cuaca susah diprediksi. Bagaimana cara memprediksinya? Maka PPL juga harus lihat yang namanya perkiraan cuaca. Orang sudah pintar Bapak Ibu, sudah bisa hitung. Sekarang musim hujan, berikutnya nanti akan ada kemarau. Kemarau berapa lama kira-kira? Walaupun tidak tepat 100% karena kita bukan Tuhan ya, tetapi semua itu sekarang ada ilmunya. Jadi Bapak dan Ibu walaupun di kampung tanam padi, tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan. Nah, ini atas perintah Bapak Presiden, musim tanam tahun ini, tuh coba Presiden saja sampai ngurus tanam padi. Apalagi Ibu Bupati. Jadi wajar kalau Ibu Bupati dan keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, punya sawah juga. Supaya Bapak dan Ibu juga bisa bertanya ke kita kalau misalnya ada kondisi-kondisi di lapangan yang kita bisa carikan jawabannya. Nah, kita bersyukur dalam situasi COVID ini, kita masih bisa bersama-sama di sawah. Karena ada juga saudara-saudara kita yang sedang dalam masa isolasi, mungkin sedang berusaha untuk sembuh, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Nah, kita bersyukur kita masih sehat. Maka kesehatan ini kita jaga dan kesehatan ini kita manfaatkan untuk tetap bekerja. Amel lalu baik maluas dari rumah, gajah-gajahnya, baik aku, Kak Uma. Ada corona Kak Luas. Nah, jangan juga lalu nak makan. Nah, saya mari nak makan. Pemerintah tidak mampu. Oleh karena itu Ibu Bapak tetap bekerja, tapi Ibu Bapak harus tahu bagaimana caranya supaya tetap sehat. Kami harapkan yang dalam satu hampar ini sebenarnya supaya kompak, karena ada yang bertanam, ada yang tidak. Nanti adanya hama yang datang kan, pengalaman kan. Kami sampai nak kompak. Karena pengalaman dah menunjukkan kalau kita tanam tidak kompak, lalu nanti datang hama, lalu semua anak-anak namu. Rugilah. Padahal kan kita perlu nih, nah biar 3 bulan sudah bisa panen, 4 bulan sudah bisa masuk duit dalam kantong kan, siapa yang tidak mau? Kalau duduk-duduk di rumah ya tidak dapat, tapi kalau kita tanam padi, kita tanam jagung, tanam segala hal bisa dijual, bisa jadi pendapatan keluarga. Nanti bisa juga dikasih ikan. Kan sudah pernah lihat ya di sini dikasih ikan. Jadi Ibu Bapak sebenarnya kalau di sawah juga bisa tanam dengan dikombinasikan dengan perikanan. Bagaimana caranya? Boleh tanya Bapak Ibu. Kalau bisa nanti kita bisa aturkan semacam pelatihan singkat dulu atau bagaimana dalam kelompok-kelompok kecil Kak Kadis. Jadikan ini sebagai pusat pembelajaran masyarakat dan juga pusat percontohan. Nanti setelah ini Bapak Ibu, kalau nanti panen, hasil panen juga baik, saya berharap di sini bisa kita bikin pusat percontohan pembuatan pupuk organik. Kenapa? Karena sekarang pupuk susah, betul nggak? Saya kemarin sampai sudah kirim surat ke Menteri, minta tambah pupuk
subsidi. Karena kalau pupuk biasa kita dapatnya susah, harganya juga mahal ya. Nah, tapi kenapa dikurangi? Pemerintah ini berharap petani mandiri. Karena harga padi sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu murah. Kalau di sini jual basah atau jual kering? Hah? Lah bahannya langsung diangkut. Jual beras. Oh, hebat juga di sini. Karena ada juga yang jual padi basah. Padi maksudnya habis dipanen, laka bahannya langsung diangkut, ada nang mali. Kak dia jual baras. Oh, berarti harganya lebih bagus. Karena kalau jual padi harganya lebih murah, tapi pun sejak belakangan ini kita mengontrol harga padi supaya tidak dibeli terlalu murah. Paling tidak itu jual harus 4 ribuan, Bapak Ibu. Ada yang berani beli 4.200, 4.300, 4.500. Nah, jadi ibu bapak yang sudah jual beras berarti jualnya berapa? 10.000. 10.000. Ya kan? Standar itu. Ya. Jadi ibu bapak justru ini berarti sudah bagus di sini ya. Dilanjutkan lagi, kalau perlu kualitas padinya ditingkatkan dengan penanaman yang baik. Jangan dikira bukan penggilingannya saja, mulai dari tanam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanamnya ada yang kurang atau ada yang salah, maka hasil padinya itu bisa gampang pecah, sehingga tidak bisa dijual dengan harga mahal gitu. Nanti bagaimana caranya, saya kira melalui PPL kita akan terus koordinasikan apa-apa saja yang menjadi persoalan di tingkat petani. Jadi ibu bapak, jadi petani ini orang musim corona susah makan, tapi jadi petani nggak khawatir. Paling tidak beras ada di rumah. Dan kalau sudah ada beras di rumah jangan dijual semua, simpan juga karena ini lagi musim susah ya. Bapak Ibu, lagi susah kita dengan situasi corona. Jadi corona ini yang ditakutkan apa? 2 paling tidak. 1, karena penyakit ini tidak ada obat. Segala sesuatu yang belum ada obat, kita takut Bapak Ibu. Nah, untuk itu yang kedua yang ditakutkan dari corona adalah orang payah makan, yang di kota tidak bisa kerja. Orang jadi tidak makan karena corona. Bukan karena penyakitnya, tapi karena penyakitnya itu menyebabkan ekonomi kita tidak berjalan. Makanya diri petani harus tetap bertanam untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain dulu, untuk kita dulu. Nah, jadi nanti kalau sudah ada hasil panen, tolong jangan sampai tidak ada persediaan di rumah. Masa itu demikian, Adil Katalino, Baciramin Kak Saruga, Bastengan Kak Jibata.